Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama saya ya dengan Sri di sini. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang English for Grown Staff. Kita tahu bahwa bahasa Inggris itu ada banyak sekali ya. Bahasa Inggris untuk akuntansi, bahasa Inggris untuk pemandu wisata, bahasa Inggris untuk komputer, kemudian bahasa Inggris untuk anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang English for Grown Staff. English for Ground Staff atau bahasa Inggris untuk staf darat ini biasanya diajarkan untuk mereka yang sekolah di sekolah kejuruan ya, sekolah vokasi, D3, atau juga di sekolah 1 tahun, lalu juga di SMK. Tujuannya apa? Tujuannya adalah siswa-siswa yang sekolah di sekolah tersebut nantinya mereka sudah mampu menggunakan bahasa Inggris ini sesuai dengan lapangan pekerjaan mereka lapangan pekerjaan yang mereka miliki. Jadi lebih fokus, mereka lebih cepat belajar, seperti itu. Lalu kenapa sih kita harus mempelajari mempelajari English for Grown Staff ini? Kita tahu bahwa ketika kita bekerja di suatu bidang akan ada banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggris atau ungkapan-ungkapan yang akan kita gunakan ya. Dan itu tidak semuanya dipelajari jika bahasa Inggris yang kita pelajari itu bahasa Inggris umum. Terus misalnya nih ya, ada istilah-istilah tertentu di penerbangan misalnya seperti Ashley seat, kemudian window seat seperti itu. Itu kemungkinan besar kita temui ketika kita membahas tentang, pesawat terbang atau, perjalanan transportasi seperti itu. Nah, lalu apa manfaatnya bagi kita ketika kita belajar English for Grown Up itu? Sebenarnya ada banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan ketika atau yang bisa kita manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita mempelajari English for Grown Up. Yang pertama, adanya beberapa peluang pekerjaan untuk kita. Misalnya sebagai aviation security staff atau staf keamanan bandara, kemudian passenger service staff atau staf pelayanan, pelanggan, lalu ada juga sebagai pramugari dan pramugara, ticketing staff, dan cargo staff. Sebenarnya lebih banyak lagi dari ini, tapi kalian bisa mengeksplor sendiri nanti ketika bertemu di, peminatan kalian. Lalu, apa sih kemungkinan topik-topik yang bakal kita temui ketika kita mempelajari English for Ground Staff ini? Atau ketika kita nantinya bekerja di bandara, topik-topik bahasa Inggris atau topik-topik percakapan ya, yang kemungkinan kita temui ketika kita bertemu dengan clients atau penumpang itu apa aja? Di sini saya sudah menuliskan beberapa ya. Nah, ada kemungkinan besar nanti juga bisa berkembang topiknya itu. Di sini saya mencontohkan misalnya kita mempromosikan atau mengenalkan diri kita ya, tapi mengenalkannya di sini bukan secara literal, tapi lebih kita sebagai wajah atau garda terdepan dari perusahaan yang kita wakili. Misalnya kita bekerja di Garuda Indonesia, berarti kita membawa nama baik dari perusahaan atau nama baik Garuda Indonesia. Kemudian juga menulis surat lamaran, kemudian menghadapi wawancara, lalu juga menghadapi dan merespon, penumpang yang agresif ya. Biasanya mereka itu lebih sulit atau memiliki beberapa permintaan tertentu yang terkadang di luar, pemikiran kita. Kemudian bagaimana caranya untuk merespon dan mengatasi komplain dari penumpang, misalnya bagasinya atau kopernya hilang atau kopernya ikut penerbangan lain, "Loh, emang bisa, Miss?" "Bisa," dan itu pernah terjadi ya. Kemudian, sudah membeli tiket tapi penumpang tidak bisa masuk ke pesawat, itu juga ada seperti itu. Lalu juga memberikan arah, misalnya staf pasasi ya, ada seorang penumpang yang mau menuju ke kamar mandi atau ke musola untuk berdoa. Nah, sebagai staf bandara, kita harus mampu tuh memberikan, petunjuk arah dalam bahasa Inggris tentunya ya. Kemudian memberikan saran, misalnya, kita mau membeli atau penumpang itu ingin membeli bagasi tambahan. Nah, bagaimana sarannya atau bagasinya itu kelebihan beban, terus sebagai petugas yang baik, kita harus memberikan saran yang terbaik dong tentunya. Kemudian ada juga yang menawarkan bantuan dalam bahasa Inggris itu bagaimana, karena ada unsur kesopanan di situ, apakah sopan atau tidak, seperti itu. Nah, lalu tantangannya apa sih ketika kita belajar English for Grown Staff ini dan nantinya ketika kita menggunakan English for Grown Staff ini di pekerjaan kita, ketika kita bekerja di bandara ya atau di ticketing agency.
Satu, percaya diri. Kalau misalnya kita bekerja di bandara, otomatis kita akan bertemu dengan banyak sekali pengunjung atau wisatawan yang tentunya tidak hanya dari satu negara, ada yang dari Amerika, Australia, Inggris, dan itu juga logat atau aksen bahasa Inggris mereka berbeda. Nah ini, aduh aku nggak percaya diri nih, aku bahasa Inggrisku seperti ini, nanti aku paham atau enggak ya? Nah di situ tantangannya adalah level kepercayaan diri kita. Aduh aku nggak bisa nih, aku nggak bisa. Nah seperti itu. Kemudian tadi tentang kemampuan berbahasa Inggris. Apakah, aduh apa sih yang diomongin tadi kok cepet banget, aku nggak denger. Aduh maksudnya apa ya? Nah gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan atau memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian disiplin ya, karena pekerjaan di bandara itu sangat disiplin ya. Sebenarnya semua sih, tidak hanya di bandara, terutama dengan waktu ya. Jadi bagaimana kita menjaga kedisiplinan diri kita. Jadi, eee, apa itu namanya, katanya orang Indonesia itu terkenal dengan jam karet. Nah jangan sampai itu sampai terbawa-bawa ke pekerjaan atau diri kita. Kita mencoba mengubah pemikiran tersebut ya, bahwa Indonesia itu tidak selalu jam karet ya, tidak jam karet, seperti itu. Lalu apa sih sarannya supaya kita itu percaya diri, kemudian bahasa Inggris kita bagus, kita itu lebih disiplin. Nah, apa sih yang sarannya yang bisa kita lakuin atau implementasikan itu? Satu nih, kalian cobalah baca yang lebih ya. Kalian bisa membaca seperti percakapan-percakapan seperti itu. Kemudian juga mendengarkan ya, mendengarkan berita atau mendengarkan film, "Loh film kok didengarin, Miss?" Iya juga bisa seperti itu. Jadi kalian fokusnya ke mendengarkan saja. Kemudian kalian bisa latihan berbicara lebih ya, kalian bisa berbicara sendiri atau dengan orang lain, atau juga bisa menggunakan aplikasi. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berlatih berbicara bahasa Inggris ya. Kemudian what's more, kalian bisa menonton lebih, misalnya dengan menonton YouTube ya, karena di YouTube ada banyak sekali praktek-praktek berbicara. Kemudian praktek ya, kita tidak hanya pasif menyimak, mendengarkan seperti itu, tapi kita juga praktek. Misalnya kita berlatih menulis, kita mencoba menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari untuk berbicara, seperti itu. Lalu sumber-sumbernya dari mana aja sih, Miss, kita belajar tentang hal itu? Nah, ada banyak sekali nih. Kalian bisa, belajar dari YouTube ya, salah satunya itu YouTube, kemudian juga bisa dari podcast, kemudian ada dari website. Kemudian kalian bisa berbicara atau berkomunikasi dengan teman-teman kalian, misalnya teman-teman satu kelas atau juga teman penpal atau teman teman online ya, teman virtual yang bisa dari satu negara atau negara lain yang bisa kalian dapat dari, aplikasi online. Kemudian kalian juga bisa berlatih dengan berbicara kepada diri kalian sendiri. Bagaimana? Dengan di depan cermin. Tidak perlu lama-lama, mungkin rutin ya, tidak perlu lama-lama tapi rutin. Kalian sering melakukannya setiap hari, misalnya setiap hari itu 5 menit atau 10 menit kayak gitu, secara rutin. Well, dari situ tadi saya yakin kemampuan bahasa Inggris kalian akan semakin lebih bagus, rasa percaya diri kalian lebih bagus, kemudian disiplin kalian juga akan lebih bagus ya. Nah, itu tadi sekilas tentang English for Grown Staff. Apa sih manfaatnya ketika kita belajar English for Grown Staff tadi? Kemudian, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang bisa, memungkinkan kita untuk mendapatkan pekerjaan dengan kita memiliki keahlian atau kemampuan bahasa Inggris untuk ground staff tadi. Itu tadi ya. Nah, demikian dari saya, semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya dengan Sri di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.